Selamat datang di channel Vlog Mas El. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 17. Ayang Roy. Hei, tunggu aku, ucap Devan, seraya menarik lengan Catherine. Catherine yang tidak mengetahui bahwa Devan akan menarik lengannya. Ia kehilangan keseimbangan hingga tubuhnya terhuyung ke belakang dan Devan pun dengan sigap menangkap tubuh wanita itu. Catherine terkejut dan refleks, menutup mata dengan kedua tangannya. Ia pasrah dengan apa yang akan terjadi. Namun, karena merasa tubuhnya tidak jatuh ke lantai, ia perlahan membuka jari-jari tangannya dan melihat sedikit demi sedikit. Devan, ucap Catherine terkejut, langsung berdiri dengan cepat. Ia melangkah meninggalkan pria itu. Chat, panggil Devan, seraya mengejar langkah wanita itu. Sementara pengunjung restoran semakin tercengang melihat keromantisan itu. Saya harap kalian menghapus video yang kalian rekam tadi. Aku tidak ingin bermasalah dengan orang yang berkuasa di negara ini. Dan jika kalian maksa, bukan hanya aku yang akan kena masalah, tapi kalian juga. Ucap sang pemilik restoran. Baik tuan, ucap pengunjung yang ada di sana. Terima kasih, ucap pemilik restoran itu, seraya kembali ke ruangannya. Cat, kamu kenapa sih? Tanya Devan bingung setelah sampai di parkiran. Kamu nggak lihat tatapan pengunjung tadi? Aku merasa ada yang salah tahu nggak sih? Ucap Catherine kesal. Oh, tatapan pengunjung. Kamu tenang aja, mereka nggak akan berani macam-macam. Ucap Devan santai. Sok tahu banget, ucap Catherine. Tapi dia bener sih, tadi polisi aja tidak menanyakan apapun setelah mengetahui bahwa dia yang ada di dalam mobil, batin Catherine. Sudah, ayo masuk. Jangan mikir macam-macam, ajak Devan seraya membukakan pintu mobil untuk wanita itu. Catherine pun masuk ke dalam mobilnya. Lalu Devan menutup pintu seraya mengitari mobil tersebut dan duduk di kursi kemudi. Ayang, teriak Putri saat mengetahui Roy yang ada di ruangan Devan. Gadis itu setiap hari datang ke kantor Devan hanya untuk menemui sekretarisnya Devan tersebut. Ayang, aku kangen sama kamu, ucap Putri, seraya duduk di sofa di samping Roy. Gadis itu menyandarkan kepalanya pada pria itu. Nona, saya harap Anda bisa menjaga sikap. Status Anda tunangan Tuan Devan, jadi jangan macam-macam. Roy mencoba mengingatkan pada gadis itu. Ih, Ayang Roy ngeselin banget sih. Sudah ku bilang, kalau aku itu tidak bertunangan dengan Kak Devan, masih aja ngomong seperti itu, ucap Putri, seraya menatap Roy dari samping sambil mencebikkan bibirnya. Nona please, jangan goda aku tiap hari. Bisa-bisa aku hilaf, ucap Roy, seraya berdiri dari tempat duduknya. Mau dong dihilafin, ucap Putri yang ikut berdiri sambil menatap Roy dengan mengedip-ngedipkan matanya. Lama-lama, aku stres jika berduaan denganmu Nona, ucap Roy, seraya melangkah meninggalkan Putri dari ruangan itu. Namun, Putri tidak menyerah, ia mengejar Roy yang hendak menghilang di balik pintu. Ayang, kamu mau pergi kemana? Ayang tunggu, teriak Putri. Gadis itu terus mengejar Roy hingga ia tidak sengaja menabrak tubuh Devan yang baru tiba di kantor tersebut. Au, seru Putri yang tubuhnya jatuh terpental ke lantai, karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Devan yang terkejut, langsung membungkuk dan menarik telinga Putri karena kecerobohannya. Kamu itu bandel sekali ya. Sudah ku peringatkan, jangan bikin ulah, masih saja kau berbuat yang aneh-aneh. Ucap Devan. Au, lepas Kak, lepas. Teriak Putri sambil memegang tangan Devan yang masih menjewer telinganya. Bab 18. Melayani dengan baik. Kak, kenapa sih kamu suka jewer telingaku? Ucap Putri seraya memanyunkan bibirnya. Kau mau tanggung jawab jika telingaku putus? Tanyanya. Kamu itu manja banget, gimana Roy mau tertarik padamu jika kamu selalu bertingkah aneh? Devan memutar bola matanya malas. Kamu ngapain sih kesini tiap hari? Seharusnya kamu fokus sama kuliahmu, nggak perlu mikir cinta-cintaan. Ucap Devan. Putri menoleh menatap Devan. Cie, cemburu nih ye. Ucap Putri, seraya mencolek-colek dagu pria itu. Hah, cemburu? Ngapain aku cemburu sama bocah ingusan sepertimu? Ucap Devan melirik Putri sekilas. Udah ngaku aja, ngaku. Ucap Putri menggoda pria itu. Pulang.
Titah Devan. Seraya menatap putri tajam dengan tangan di pinggang. Kak Devan ngusir aku? Tanya putri cemberut. Iya, aku ngusir kamu. Pulang sana, sentak Devan. Putri menjauh. Emang aku peduli, ucap putri. Seraya mencukurkan lidahnya lalu keluar dari ruangan itu. Setelah beberapa saat kepala gadis itu nongol dari balik pintu yang sudah ditutup. Aku cuma mau ke ruangan Ayang Roy sebentar, nanti aku gangguin Kak Devan kembali. Ucapnya. Dasar nakal, umpat Devan. Lalu pria itu melanjutkan kerjaannya yang sudah menumpuk. Sementara di tempat lain, Randa kini pulang ke rumahnya yang ditempati dengan Catherine. Ia merasa merindukan istri pertamanya meskipun setiap melihat wajah wanita itu menimbulkan kemarahan yang terkadang tidak bisa terkontrol. Randa duduk di ruang keluarga setelah sampai di rumah itu. Catherine pun hanya tersenyum melihat kedatangan Randa, dan mendekati Randa untuk mengobati rasa rindunya. Mas, bolehkah aku minta kamu menemaniku di sini malam ini saja, Mas? Pinta Catherine. Apakah kamu masih belum memaafkanku? Aku mohon Mas ikhlasin apa yang terjadi. Aku juga akan ikhlasin kamu menikah lagi, ucap Catherine. Randa merasa tak tega melihat wajah Catherine yang memelas. Pria itu mengingat kenangan-kenangan indahnya dengan Catherine, dan ia juga ingat bahwa istrinya tersebut telah banyak berkorban untuk hubungan mereka. Baiklah, malam ini aku tidur di sini denganmu dan aku akan berusaha memaafkanmu dan memulai semuanya dari awal, ucap Randa. Terima kasih, Mas, ucap Catherine, dengan senyum berbinar. Maafkan aku, selama ini aku terlalu sakit hati karena pengkhianatanmu. Sekarang aku memutuskan untuk memaafkan kesalahanmu dan melupakan apa yang terjadi, ucap Randa tersenyum kaku. Benarkah, Mas? Tanya Catherine dengan mata berbinar. Randa tersenyum, lalu mengangguk. Jangan ulangi lagi. Jika kau sampai mengulanginya, tidak akan ada kata maaf lagi bagimu. Ucap Randa. Iya, Mas. Aku janji, ucap Catherine dengan air mata haru karena mendapatkan maaf dari suaminya tersebut. Kalau begitu aku mau mandi dulu, ucap Randa menatap Catherine dengan wajah tanpa amarah. Catherine mengangguk sambil menghapus air mata harunya. Sementara Randa langsung berdiri dan melangkah menuju kamarnya. Apakah aku bermimpi? Catherine menepuk-nepuk pipinya karena tidak percaya suaminya telah memberi maaf. Aku harus segera kabari Devan, aku tidak mau meneruskan sandiwaranya lagi. Aku tidak ingin Mas Randa salah paham padaku. Gumam Catherine, seraya mencari ponselnya. Tapi nanti ajalah, aku tidak ingin membuat Mas Randa kecewa, aku ingin melayaninya dengan baik. Catherine menarik nafas, mencoba menetralkan perasaannya yang terasa berbunga-bunga karena kebahagiaan yang membuncah. Wanita itu pun masuk ke dalam kamarnya. Menyusul Randa, ia sangat bahagia karena ia tidak pernah menerima perlakuan manis selama menikah dengan pria itu. Lanjut ke bab 19.